Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting, dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu bapak, atau cucu ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita mengisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita
yang membutuhkan.
Kita nyatakan pengakuan kita bahwa ibadah kita ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan cara membalas musuh. Tak ada seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri, baik itu dalam konteks hidup terkecil dalam keluarga, komunitas, pekerjaan, gereja, bangsa, dan negara. Namun bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita berelasi? Bahkan ketika kita sudah melakukan hal yang baik, tetapi mendapat balasan yang jahat. Dalam Lukas 6 ayat 31 dituliskan, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Ajaran ini mengajak kita untuk bertindak untuk memulai sesuatu yang baik kepada orang lain. Bahkan saat kita mendapat perlakuan yang tidak baik, kita dimampukan untuk mengasihi dan berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa untuk mengakui atas kesalahan dan dosa kita.
Bapa yang penuh kasih, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami selama ini. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami, bahkan kami telah melukai hati Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami seringkali tidak mengindahkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami orang yang berdosa ini. Selamatkan kami ya Tuhan, sebab kami begitu lemah dan kami tidak mampu untuk menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan kemenangan iman kami pada hari ini. Kami bersyukur karena media virtual ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dan menguatkan kami juga untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan bersaksi akan kesaksian iman percaya kami. Karena itu ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu, kami mohon Tuhan menolong kami untuk menerima kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?
Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya setiap hari dengan sukacita. Haleluya. Ketika kita berbicara tentang musuh, siapa di dunia ini yang tidak punya musuh? Orang-orang baik biasanya musuhnya juga banyak. Tapi siapa itu musuh sebetulnya? Musuh tidak sama dengan orang yang berbeda atau bertentangan. Jadi kalau ada orang yang berbeda atau bertentangan, itu tidak sama dengan musuh. Orang yang berbeda dan bertentangan belum tentu namanya musuh. Musuh itu lebih dari sekedar orang yang berniat jahat. Orang yang berhati jahat. Orang yang menebarkan kebencian dan selalu berpikir bahkan merencanakan kejahatan. Lebih dari itu musuh itu. Karena musuh adalah seorang yang selalu berpikir dan bertindak jahat. Berpikir tetapi juga bertindak jahat pada orang-orang yang berbeda. Sebuah tindakan yang selalu mau menghancurkan hidup orang-orang yang dibencinya. Itulah musuh. Karena itu dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari orang yang namanya musuh ini. Karena dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya niat jahat, tetapi juga lebih dari sekedar niat jahat, orang-orang yang selalu mau berbuat jahat, mau menghancurkan kehidupan orang yang dipikirkannya cuma bagaimana caranya hancur. Dan kalau sudah hancur, apakah misi selesai? Belum tentu. Cari lagi bangsa yang lain yang bisa dihancurkan. Itulah musuh. Dan musuh inilah yang bersama-sama dalam pembacaan Injil kita melihat justru sangat tegas dikatakan Yesus bagaimana seharusnya orang-orang percaya pengikut Yesus menghadapi musuh-musuh dalam kehidupannya. Kalau kita melihat pembacaan leksionari, kita melihat bagaimana ketika kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya digambarkan bagaimana saudara-saudara Yusuf punya bukan hanya niat yang jahat terhadap Yusuf, tapi juga tindakan yang jahat sehingga akhirnya menghancurkan hidup Yusuf. Tapi bagaimana kita melihat justru terhadap saudara-saudaranya yang sudah menghancurkan hidupnya begitu rupa, apa yang dilakukan oleh Yusuf?
Setelah dia melampaui pergumulan yang tidak mudah, dia merangkul saudara-saudaranya. Lalu, apa yang Yesus nyatakan untuk sikap orang-orang percaya, pengikut-pengikutnya terhadap musuh yang selalu ingin menghancurkan? Memang dari pembacaan Alkitab sangat jelas dikatakan bagaimana justru ditegaskan oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus dengan tegas mengatakan kasihilah musuhmu. Tapi bagaimana cara mengasihi musuh sesungguhnya? Karena kita adalah orang-orang yang juga punya keterbatasan dan kelemahan. Bagaimana sebagai orang percaya cara membalas musuh? Memang secara tegas Yesus mengatakan menurut Injil, cara membalas musuh yaitu dengan mengasihi melalui perbuatan yang baik, tidak menghakimi. Artinya terus menjaga sikap hati yang baik, bukan naif, supaya dengan suatu saat pasti nanti akan berbuah baik. Bukan menjadi sikap yang naif bahwa harusnya baik, pasti baik, dan akan nantinya baik. Dan sikap pengampunan yang pertama-tama justru mau dinyatakan ketika kita mau mengasihi musuh kita. Bagaimana sikap pengampunan? Sikap pengampunan yang justru sebagai tanda kita mau mengasihi musuh dinyatakan dengan pertama-tama mengampuni diri sendiri dulu. Jangan ngomong soal mengampuni orang lain. Bisa tidak mengampuni diri sendiri? Yaitu sebuah kemampuan untuk memaknai kehadiran para musuh, orang-orang yang begitu benci bahkan berbuat jahat dalam kebaikan Tuhan. Bagaimana justru mengampuni diri ketika punya keterbatasan untuk bisa menerima orang-orang yang sudah memperlakukan diri kita begitu rupa sangat jahatnya. Tentu ini tidak mudah. Mengasihi musuh dengan mengampuni diri sendiri bukan hal yang langsung jadi dalam hitungan detik sangat instan, tidak. Justru cara membalas musuh ini secara Kristiani bukanlah perkara yang terjadi secara instan dalam hitungan waktu atau hari. Karena bisa jadi memerlukan waktu yang lebih panjang dalam hitungan tahunan. Tapi justru inilah pergulatan hidup beriman kita untuk bisa diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana cara membalas musuh yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita memohon belas kasih Tuhan. Pertama-tama untuk mengasihi diri sendiri, supaya kita dikuatkan untuk menerima keberadaan musuh-musuh di sekeliling kita. Ingatlah dan yakinkan diri bahwa penghakiman itu haknya Tuhan. Dan dengan demikian penghukuman pun menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menegaskan keadilannya. Nah, karena itu ketika kita bilang kita mau membalas musuh kita, ada yang berkata bahwa kata-kata yang sering kali terselip ketika orang dalam kekecewaannya menghadapi para musuh, tapi sebagai orang Kristen katanya nggak membalas musuh itu harus dengan kasih. Nah, kita sering kali suka memakai istilah ya udah tunggu aja hukum karmanya, gitu ya. Kadang-kadang disematkan juga pernyataan itu untuk orang-orang dalam kemarahan atau kepedihan hati kepada musuh-musuh. Seolah-olah karma itu tanda pembalasan dari Tuhan bagi orang-orang yang tak berdaya mengalami tindakan jahat yang kejam. Perkataan lain selain karma juga mengatakan Tuhan itu tidak tidur. Ini juga sering digunakan untuk menyatakan bahwa pembalasan Tuhan akan diterima oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang berhati jahat, apapun itu. Seperti juga yang dikatakan roh dalam kitab Wahyu bahwa segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini bukan soal penghakiman atau hukuman Tuhan, tetapi pertama-tama
pertama ini yang menjadi penting bahwa apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jika engkau menabur kebencian dan kejahatan, maka engkau akan menerima kehancuran dan kecelakaan. Tapi seperti apa dan bagaimana dan juga kapan? Nah, tunggu saja. Karena itu urusan Tuhan, waktu Tuhan. Maka dari itu tidak perlu kita berdoa untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Supaya mereka nanti hidupnya akan hancur, hidupnya akan menderita dan lain sebagainya. Tidak perlu. Karena yang perlu kita lakukan adalah kita memohon hikmat Tuhan untuk melihat waktu Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang selalu menabur kebencian, bahkan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Waktunya akan datang bahwa mereka akan menerima hasil perbuatannya. Tinggallah bagi kita untuk selalu menjaga hati kita agar tetap bersih dan murni di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang punya musuh dalam hidupnya, kita bersama hari ini diingatkan bahwa cara membalas musuh seperti yang Yesus katakan adalah dengan mengasihi. Tapi mengasihi yang bagaimana? Pertama-tama justru penting mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita menyadari keberadaan diri, bahwa kita juga punya kelemahan, punya keterbatasan. Dengan mengasihi diri, kita juga mau membiarkan Tuhan bekerja dan bertindak dengan caranya. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, penghukuman itu haknya Tuhan. Tapi Tuhan menegaskan setiap orang akan menerima hasil perbuatannya. Kapan? Ya nggak tahu. Tapi dengan menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan, dengan menjaga hati yang tulus di hadapan Tuhan, kasih itu pertama-tama ditujukan pada diri sendiri, sehingga diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih berbahagia menjalani kehidupan. Maka dengan sendirinya musuh-musuh itu akan menghadapi perbuatannya sendiri. Bukan menghadapi perbuatan atau hukuman Tuhan. Tapi pertama-tama dia akan menghadapi perbuatannya sendiri. Apa yang dia tabur akan dituai. Mari kita bersama memohon kalau cara membalas musuh hanyalah dengan kekuatan hati yang murni. Kita mohon supaya Tuhan selalu memberikan kepada kita hikmat. Sehingga kita dapat bersikap lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mengasihi musuh dalam segala keterbatasan dan kelebihan kita, dan hikmat Tuhanlah yang menyempurnakan kasih kita kepada mereka. Tuhan menguatkan kita untuk menegaskan karya kasih Tuhan bagi musuh-musuh yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan juga memampukan kita untuk senantiasa bersaksi akan iman percaya kita di tengah tantangan para musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam permohonan-permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, karena di tengah berbagai tantangan kehidupan kami selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang masih memiliki kebencian di dalam dirinya, sehingga itu dinyatakan melalui tindakan-tindakan kejahatan kepada orang-orang yang dibencinya. Kami bersama memohon belas kasih-Mu supaya kami dikuatkan untuk tahu bagaimana caranya menghadapi musuh seperti yang Tuhan inginkan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan, kesaksian, iman percaya kami. Karena itu kami bersama menyerahkan hidup gereja-Mu dalam tangan kasih-Mu ketika kami masih berjuang dengan berbagai tantangan kehidupan sebagai gereja-Mu, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah pergulatan kehidupan yang masih kami hadapi di masa pandemi ini. Tuhan menolong gereja-Mu untuk melaksanakan tugas perutusan-Mu, menyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, khususnya juga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kami mohon secara khusus untuk gereja-Mu GKI Pasir Kaliki, ketika kami masih bergumul dalam kehidupan bergereja kami, khususnya dalam pelayanan yang akan kami bersama-sama akhiri pada bulan Maret mendatang. Kami masih bergumul dengan pejabat gerejawi, dengan calon-calon penatua. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan, supaya dalam kehidupan bergereja-Mu, Tuhan juga ikut campur di dalamnya untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberkati untuk majelis jemaat, pendeta bersama juga dengan para penatua, juga setiap aktivis yang ada, supaya kesediaan kami melayani Engkau menjadi kekuatan untuk kami terus bersaksi akan iman percaya kami. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama juga berdoa untuk saudara-saudari kami dalam berbagai pergumulan kehidupan, untuk kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Tuhan menguatkan saudara-saudari kami untuk mengalami kasih dan kekuatan-Mu di tengah-tengah pergumulan kelemahan fisiknya. Karena itu bagi saudara-saudari kami yang bergumul dalam kelemahan fisiknya, kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Begitupun juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan, bergumul dengan pendidikan, bergumul dalam kehidupan berumah tangga, maupun juga relasi dalam keluarga dan bermasyarakat. Kami bersama memohon supaya keluarga-keluarga yang tengah bergumul dalam kehidupan relasinya, Tuhan juga turut campur untuk memberikan hikmat dan memberikan kekuatan, sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup berkeluarga, keluarga-keluarga mampu untuk bersaksi akan iman percayanya kepadamu. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Akhirnya kami bersama berdoa untuk pribadi lepas pribadi dalam segala pengharapan kami. Kuatkan kami untuk terus menatap pada kebaikan-kebaikan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonkan setiap permohonan yang dapat kami katakan maupun terselip dalam relung hati kami ini hanya di dalam dan juga bersama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki, atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami naikkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu. Walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19, kami masih dapat beribadah secara online. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kami telah memberikan persembahan melalui transfer. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terus mengingat untuk menyatakan tindakan kasih kita kepada para musuh yang ada dalam kehidupan kita, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.